Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kembali menganugerahkan kita kehidupan dan kesehatan. Kita akan melakukan kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, Engkau menganugerahkan kami kembali kehidupan. Engkau memberkati kami ketika kami melewati malam panjang dan Tuhan menibakan kami kembali di pagi hari yang indah. Kami sambut seluruh berkat-berkat-Mu pada hari ini dengan sukacita. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami memahami isi hati-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan Harian HKBP Taman Mini, Rabu 28 September 2022, tertulis dari kitab 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang paling berharga bagi kita? Tentu banyak dari kita berkata uang, rumah yang indah, atau sebidang tanah yang luas. Tetapi ada juga beberapa orang yang bersedia memberikan seluruh hartanya agar dapat menambah umurnya selama setengah tahun. Namun itu tidak mungkin. Jadi dari semua yang menjadi milik kita, apakah yang paling berharga? Tidak lain adalah hidup kita sendiri. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Hal itu menjelaskan betapa kita telah ditebus dengan sangat mahal. Sang Putra Allah menjadi manusia dan memberikan hidupnya sebagai satu kurban bagi kita. Boleh kita bandingkan dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Dan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu agar kita memperoleh kehidupan dan memperoleh pengampunan bagi dosa-dosa kita. Hal itu benar-benar suatu harga yang tertinggi, yang mungkin dapat dibayar oleh tebusan Yesus Kristus. Yaitu kita telah menjadi milik Allah. Dan untuk alasan itulah kita tidak ingin mundur lagi dan menjadi hamba manusia. Meski waktu terus berlalu. Apakah arti kata-kata menjadi hamba manusia? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi hamba manusia berarti sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari mesbah yang kudus, dari firman Allah yang hidup, dari kemurahan Allah yang ajaib, dari damai sejahteranya yang kekal, dan dari penghiburannya yang besar. Apapun yang memisahkan kita dari itu semua yang sudah kita sebutkan, itulah yang menjadi hamba bagi kita. Karena hal itu berkenan dengan keselamatan jiwa kita. Kita harus senantiasa berjaga-jaga karena kita ingin mencapai satu tujuan atas iman kepercayaan kita. Sukacita akan sangat meluap-luap dan kita akan terpesona atas sukacita itu. Inilah janji Tuhan bagi masa depan kita. Janji yang bukan hanya dalam hayalan, melainkan rencana Allah yang dapat kita hayati di dalam Alkitab. Ia dengan pasti akan merampungkan rencana besar ini. Akan mustahil bagi kita untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kita apabila sebagai orang yang telah ditebus, kita akan menyanyikan nyanyian Sang Anak Domba. Kita akan memuji keajaiban ciptaan rohani dan terheran-heran. Untuk alasan inilah kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Apakah kita akan mempertaruhkan semua ini dan kembali menjadi hamba manusia? Masa depan yang mulia ini akan tertutup bagi kita untuk selama-lamanya jika kita memberi diri kita
menghamba, mengabdi kepada manusia. Kita ingin menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang patut kita layani. Hanya Dia satu-satunya yang harus kita berikan diri untuk menghamba kepadanya. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Selamat mengabdi kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami. Untuk kami mampu menjaga kekudusan hidup kami. Karena kami sadar dan menyadari, diingatkan oleh firman Tuhan, Engkau sudah menebus kami dengan darah yang begitu mahal. Maka ingatkanlah kami untuk menjaga kekudusan hidup kami. Agar kami hanya mengabdikan diri kami kepada Tuhan saja. Beri kami kekuatan Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jika ada jemaat-Mu yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati mereka, sehat badannya dan kuat imannya, dan Tuhan terus anugerahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Namun kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit, dalam tubuh yang lemah, dan terus memohon pengasihan-Mu. Tuhan juga berbelas kasih kepada mereka. Tuhan juga melawat mereka di dalam kelemahan tubuh mereka. Kau berkati setiap usaha mereka. Kau tuntun setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan, agar dalam tekun dan sukacita boleh melayani Engkau melalui pekerjaan mereka. Dan bagi jemaat-Mu yang bergumul untuk mencari pekerjaan, menanti jodoh, Engkaulah yang memimpin, mengendalikan hati mereka. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.